Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mencurigai adanya kejahatan perang di dalam perang saudara di Sudan. ICC tengah menyoroti laporan mengenai sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh pasukan paramiliter tersebut. Perang saudara di Sudan mencatat tragedi baru. Setelah pasukan RSF merebut kendali atas kota El Fasher, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mencurigai adanya kejahatan perang. ICC memperingatkan situasi di El Fasher berhasil direbut RSF setelah pengepungan selama 18 bulan. Laporan sejumlah kejahatan pun diterima ICC dan tengah dalam penyelidikan. Jika laporan yang diterima terbukti benar, maka dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statua Roma. Menurut catatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, lebih dari 65.000 orang melarikan diri dari El Fasher. Namun, puluhan ribu lainnya masih terjebak dan sebagiannya tidak diketahui keberadaannya setelah melarikan diri. Bagi warga yang terjebak, mereka tidak memiliki akses terhadap makanan, air, ataupun bantuan medis. Akibat kejadian ini, tercatat ratusan ribu orang tewas dan bisa disebut sebagai genosida. Warga Palestina masih dilanda krisis kelaparan. Kondisi ini diperlihatkan saat sebuah badan amal membagikan makanan untuk rakyat Palestina. Sebuah pemandangan miris di mana anak-anak harus terjepit mengantre bersama orang dewasa untuk mendapatkan makanan. Para warga Palestina saat ini masih dilanda krisis kelaparan dan bahkan kian memburuk. Adanya gencatan senjata nyatanya tidak menjadikan mereka mendapatkan akses makanan dan minuman yang layak. Puluhan bahkan ratusan warga harus berebut makanan, terutama di kawasan Khan Yunis. 24 jenazah warga Palestina yang tak teridentifikasi dimakamkan secara massal di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Sebelumnya jenazah tersebut diserahkan Israel kepada Komite Palang Merah Internasional sebagai bagian dari fase pertama perjanjian gencatan senjata. Kementerian Kesehatan dan Pertahanan Sipil Palestina di Gaza bekerja sama dengan Komite Palang Merah Internasional menguburkan 24 jenazah warga Palestina yang tidak teridentifikasi di pemakaman Deir al-Balah, Gaza Tengah. Tim meletakkan jenazah di kuburan dan melakukan doa setelah menerimanya dari Israel. Pertahanan Sipil Gaza mengonfirmasi 24 jenazah tak teridentifikasi telah dikuburkan. Ia mencatat mereka telah dirawat di Rumah Sakit Nasser selama seminggu, namun otoritas kesehatan belum dapat mengidentifikasi jenazah tersebut. بالنسبة لعدد الشهداء اليوم 24 شهيد مجهولي الهوية، حيث أنه خلال أسبوع كامل هم في مستشفى ناصر لم يتعرف عليهم أحد. بالنسبة للجثث أو الجثامين نسأل الله لهم القبول مشوهة تماما. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa hanya 84 dari 284 jenazah yang diserahkan Israel sejauh ini yang telah teridentifikasi. Pekerja Palang Merah Internasional dan anggota Hamas kembali melakukan pencarian jenazah sandera di antara reruntuhan bangunan di jalur Gaza. Memasuki hari keempat operasi pencarian jenazah sandera Israel berlanjut di kota Gaza. Proses pencarian tersebut dijaga ketat oleh anggota Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas. Sebuah buldoser berbendera Mesir dikerahkan untuk membersihkan puing-puing di wilayah yang hancur parah akibat perang. Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menemukan jasad seorang sandera Israel di lingkungan tersebut dan akan menyerahkannya kepada ICRC. Israel mengizinkan personel Brigade Al-Qassam disertai tim ICRC untuk memasuki wilayah garis kuning di sebelah timur kota Gaza untuk mencari jenazah. Sejak gencatan senjata pada 10 Oktober, Hamas telah memulangkan jenazah 20 sandera dan 20 sandera hidup. Pemirsa, saat kampanye, Wali Kota New York Zohran Mamdani pernah berjanji akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Usai kemenangannya, Mamdani kini ditagih terkait janji tersebut. Warga Muslim di kota New York menagih janji wali kota terpilih New York Zohran Mamdani.
Pasalnya, saat kampanye, Mamdani pernah berjanji akan menangkap Netanyahu. Janji inilah yang paling disorot komunitas dunia internasional mengingat Amerika merupakan sekutu abadi Israel. Janji Mamdani merupakan respon dari Mahkamah Pidana Internasional yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu pada November 2024. Netanyahu dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang Hamas-Israel di jalur Gaza, Palestina. Diketahui Netanyahu telah melakukan beberapa kunjungan ke New York selama karirnya termasuk dalam 2 tahun terakhir untuk berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Manhattan. Pemirsa, aktor Hamis Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis siang. Kedatangannya untuk melihat perkembangan proses laporan atas dugaan pencemaran nama baik yang ia buat pada Juli lalu. Hamis Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis siang didampingi kuasa hukumnya. Kedatangannya untuk melanjutkan laporannya terkait dugaan pemberitaan dan konten-konten yang menyudutkan dan merugikan nama baiknya. Hamis sendiri tak banyak memberi komentar terkait laporannya. Ia hanya memberikan respon singkat saat ditanya mengenai kabarnya. Bang Hamis gimana? Bang Hamis gimana? Bang Hamis kabarnya gimana hari ini, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sementara itu, kuasa hukum Hamis, Sandi Arifin, membeberkan kedatangan kliennya untuk melengkapi berkas serta bukti diperlukan oleh penyidik. Terkait laporan yang pernah kita laporkan pada bulan Juli, dan kami juga sudah mendapat informasi ada beberapa yang kita laporkan itu akunnya ada di luar negeri. Jadi kami tadi diberikan informasi untuk melengkapi bukti dan juga beberapa saksi. Nah, kita lagi mencari kira-kira siapa yang bisa kita hadirkan dan juga beberapa bukti yang akan kita tambahkan. Laporan ini bermula ketika ramai di media sosial kabar yang menyatakan perusahaan miliknya diduga tak membayar gaji karyawannya. Ia sendiri enggan mengungkapkan total kerugian, namun memastikan nama dan reputasinya tercemar akibat pemberitaan tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pekerja bergaji maksimal 6,2 juta rupiah bisa bernafas lega. Lantaran kini karyawan swasta ber-KTP Jakarta bisa naik transportasi secara gratis. Kabar bahagia bagi dompet warga Jakarta, karena Pemprov membebaskan biaya layanan angkutan umum massal kepada golongan masyarakat tertentu. Salah satunya karyawan swasta pemegang kartu pekerja Jakarta. Pekerja dengan gaji sekitar 6,2 juta per bulan gratis naik transportasi umum di kota Jakarta. Aturan ini tertuang dalam Pergub 33 tahun 2025. Selain itu, aturan ini juga menggratiskan 15 golongan masyarakat lain. Di antaranya ASN Pemprov Jakarta, pelajar, penghuni rusunawa, anggota TNI Polri, warga Kepulauan Seribu, hingga penyandang disabilitas, marbot masjid, dan lansia. Angkutan umum yang dimaksud adalah sistem bus rapid transit, seperti Trans Jabodetabek, MRT hingga LRT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, fasilitas transportasi gratis hanya khusus ditujukan bagi warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DPH-nya baru dipotong. Bila memenuhi syarat, cukup membawa KTP Jakarta, kartu keluarga, dan surat keterangan lainnya untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran bisa dilakukan di Bank DKI yang ditunjuk atau melalui tautan. Dengan layanan gratis ini, diharapkan warga Jakarta ramai-ramai beralih menaiki transportasi umum
untuk mengurangi polusi udara dan tentu saja menjaga lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan.